Kami pun segera naik ke pundak raksasa itu. Mungkin hanya orang waras yang akan mengerti dan juga memahami tentang cerita kami. Kami waras. Penduduk kampung atas pun juga waras. Bahkan agamaku juga mengharuskan kami mempercayai kewarasan tentang hal alam gaib. Apa kalian waras? Atau hanya orang yang merasa waras? Dunia tak bisa dihitung hanya dari akal saja. Bahkan Tuhan menciptakan sesuatu yang tak mampu akal ini memikirkannya. Jangan kalian merasa waras hanya karena kalian lebih rasional daripada kami. Kami juga waras karena kami manusia ciptaan Tuhan, pencipta alam semesta. Sangat terasa bulu-bulu kasar dari punggung raksasa itu. Kami pun juga bercengkrama dan juga saling bercerita. Aku mendengar kisah dari si Buto. Ia menceritakan bahwa dirinya diselamatkan oleh Resi Markandia dari kematian. Apakah demit atau raksasa ini bisa mati? Tapi nyatanya memang bisa. Semua makhluk ciptaan Tuhan bisa mati atas kuasa Tuhan. Yai Buto pun bercerita bahwa ia berasal dari alas Tengger. Ia serasa hidup nelangsa, mati pun tak akan ke nirwana, ucapnya. Ia dikuasai oleh demit jahat yang memerintahkan dirinya untuk membangun sebuah istana di perbukitan utara Tengger. Yang aku tahu, memang ada sebuah perbukitan dan merupakan salah satu objek wisata tepat di daerah itu. Sempat Yai Buto ingin melarikan diri, tapi itu tidaklah mudah. Biarkanlah kisah kelam si Rojo Buto menjadi rahasiaku dan dirinya. Kurang begitu santun bila aku menceritakan apa yang dirasakan olehnya dan juga rakyatnya kala itu. Cukup tahu saja, mungkin puluhan tahun yang lalu atau bahkan ratusan tahun yang lalu ada seorang resi yang menolongnya. Dan sekarang Rojo Buto akan selalu menjadi benteng pertama bila ada manusia luar yang ingin masuk ke wilayah hutan ini. Sentuhan angin lembut menyekam muka dan jiwaku. Kurasakan tubuhku berayun-ayun seirama dengan gerakan Rojo Buto. Kami kecil, Tuhan. Bayangkan saja, kami bertiga ada di pundaknya dan digendongnya menaiki jalan terjal dan menanjak itu. Kami bagaikan anak bayi yang digendong oleh orang dewasa di keranjang di pundaknya. Berkali-kali kami menyaksikan kayu di kanan dan kiri disibaknya dengan tangan kekari itu. Tak jarang si Buto juga berpegangan kepada batang-batang kayu besar agar tidak terpeleset dan mencelakakan kami yang ada di pundaknya. Perjalananku bagaikan perjalanan. Aku sudah kehabisan kata-kata untuk menceritakan dan juga melukiskannya. Perjalanan yang tidak kami rencanakan dengan matang, tidak kami lakukan dengan pertimbangan, bahkan perjalanan dengan alasan kebohongan. Tuhan, Engkau masih sayang pada kami bertiga. Engkau masih menginginkan kami bertiga ada di muka bumi yang Kau ciptakan dengan segala keindahannya. Tuhan, biarkan hamba-Mu ini mengucap syukur atas semua karunia-Mu, atas segala rencana-Mu, atas samudra maaf-Mu. Bahkan bila ada murka-Mu, aku akan selalu tunduk padamu. Wahai Sang Penciptaku, pencipta dari bapak ibuku, pencipta Adam dan Hawa, manusia pertamamu. Tuhan, terima kasih atas semua kesempatan dan pelajaran yang Engkau gariskan pada kami di kesempatan ini. Terus langkah nolakmu menangis dalam api lansai. Urut kue itu masalah sopo sing melarang kue. Ono apik urip kue sing penting mbok jalani lan berguna kowe lan samuliyane. Ucap Buto mengagetkan kami bertiga. Nggih, Yai, jawab kami serentak sedikit kaget.
Tuhan selalu memberikan kemudahan padaku. Mulai dari mengirimkan Lek Selamat, pembuat peta buta kami, pencari icuk pemberi tongkat penjalin kami, Wong Agung Soko Semeru yang merupakan penjaga kami, Harimau Jawa yang merupakan guardian angel kami, kemudian warga kampung atas beserta keramahan, dan juga tentunya perawan ayunya, sampai Rojo Buto yang dengan sukarela menjadi tunggangan kami untuk melewati tanjakan dan juga celah ala Suwung. Sungguh perjalanan yang terasa sangat sejuk, sakit, bimbang, bahagia, nelangsa, dan semua itu bercampur aduk dalam larutan turunnya dingin, bertabur dengan angan akan keselamatan kami semua. Yai Buto tak segan-segan memberi kami wejangan, walaupun itu dari sosok yang sangat menakutkan. Namun mulutnya mengisyaratkan kebaikan bagiku dan semua orang yang mampu mendengar, serta melakukan semua kebaikan di hidupnya. Banyak orang yang mengaku pintar, namun tak berguna, bahkan malah cenderung merendahkan dan juga selalu menyudutkan orang lain. Apa gunanya orang seperti ini? Orang yang hanya melihat sesuatu dari apa yang masuk akal di pikiran mereka. Orang-orang pandai seperti inilah yang akan menghancurkan dunia beserta isinya karena murka Tuhan. Andai semua bisa diceritakan, apakah aku mampu memikirkan dan bahkan mengingat semua ciptaan Tuhan? Ah, manusia, kalian selalu melihat sesuatu dengan mata dan otak kalian. Padahal otak dan mata kalian tak akan mampu melihat bahkan membayangkan seperti apa kalian setelah ada pelukan bumi. Ah, manusia, bisanya menggerutu saja karena ketidakmampuan akal dan juga hatinya. Yai, napa sik suwe perjalanan nang Ranu Kuning kono, Yai? Tanya Suno pada Buto. Digawe cepet iso, digawe suwe iso. Kare kowe njaluk sing ya opo? Jawab Buto memberi pilihan padaku. Berjuta pertanyaan di hatiku. Apakah dia makhluk nyata atau demit? Semua itu tak akan kudapatkan jawab bila aku tak bertanya pada si Buto. Sepurone nggih sing gede, Yai. Sakjane sampean iku golongan opo? Demit, setan, opo pancen makhluk sing nyoto? Tanyaku penuh perhatian. Tawanya menggema di lembar malam ke-6 kami. Malam yang memberikan keberanian pada kami. Malam yang hanya dapat dinikmati oleh manusia berhati dewa. Apakah semua manusia berhati dewa? Ah, tentunya tidak. Banyak manusia yang tak bisa menampakkan bahwa dirinya dewa, melainkan hanya manusia serupa anjing yang selalu menyalak-nyalak karena keiriannya. Anjing yang hanya bisa memakan sisa tulang dan juga bangkai dari saudaranya. Mampukah engkau menjadi dewa? Atau engkau hanya seekor anjing yang tak mampu menemukan ekormu, walaupun itu melekat di tubuhmu? Dewa tetaplah dewa, manusia ya manusia. Namun belajarlah, jadilah manusia yang memiliki hati seperti dewa. Karena dewa selalu memberi, bukan meminta. Selalu memuji, bukan mencela. Selalu memberi kebahagiaan, bukan membuat nelangsa. Tak jawab opo ono nikah. Aku sejatine Rojo Buto teko gunung. Aku abdi lan pesuwe Resi Makandya. Aku ono nek iki gawe pager kampung Murmau. Aku saka golongan demit. Aku demit kan. Aku bisa wujud kasar. Jawab Yai Buto, menjelaskan apa yang ada di pikiranku. Perjalanan yang lumayan menyenangkan malam itu. Di samping kiri kanan, banyak sekali sorot pancaran cahaya, bagaikan bintang jatuh
yang melesat datang kemudian pergi. Cahaya yang bagai kunang-kunang malam. Indah, sangat indah. Sampai tiba-tiba, Waduh, Biung. tanpa ada tanda sedikit pun, Yai Buto roboh, entah karena apa. Sempat kami terlempar jatuh ke tanah dengan keras. Bahkan Suno pun lagi-lagi pingsan dibuatnya. Wush, wush. Tiba-tiba ada sekelebat cahaya menghantam Yai Buto secepat kilat. Ojo sampai hilang pikir. Podo waspodo, Ucap Yai Buto kepada kami. Namun, bagaimana kami harus sadar dan juga harus waspada? Kami cemas karena Suno sudah dibuat pingsan saat jatuh ke tanah. Yai, ono opo sakjane iki? Koncoku ono sing semaput iki. Jawabku, seraya menghampiri Suno dan dibantu oleh Hendro, berusaha menyadarkan Suno. Di depan bola mata kami, ada seekor ular yang sangat besar, dengan cepat melingkar ke tubuh dan membelit leher Yai Buto. Pertarungan mereka bagaikan pertarungan dua sosok besar. Perang tanding yang kami tak mampu lihat. Hanya kilatan-kilatan cahaya yang membara dengan suara gaduh yang memekakan telinga. Dicengkeramnya ular itu dengan kedua tangan kekar Yai Buto. Namun tetap saja, Yai Buto tak dapat melepas belitan ekor ular itu dari lehernya. Suara pertarungan yang sangat mengerikan disuguhkan tepat di hadapan kami. Dengan segala kengeriannya, apakah ini akhir hidup dari Yai Buto? Batinku meronta dan juga terus berdoa agar tak terjadi hal itu. Tuhan, apalagi yang akan aku lewati? Apalagi kekejaman yang akan Kau berikan kepada kami? Aku takut, Tuhan. Sudah tak terhitung lagi tetesan air mata ini membasahi pipi dan dadaku. Bagaimana nasib Suno temanku ini? Bagaimana lagi kami meminta untuk tetap selamat? Apakah mungkin kami akan tetap hidup dan selamat di hutan belantara dengan sejuta demi dan juga kegaibannya? Mengerikan, sangat mengerikan. Akhirnya Hendro kembali membaca mantra dan membakar menyan Dupo Ratus di tangannya. Apalagi yang diperbuat anak ini? Berkali-kali ia membaca mantra ketika ada gangguan dari para demit alas ini. Sempat juga kami terkena terjangan dan juga sabetan dari tubuh ular dengan sisi kasarnya itu. Andai saja aku tak memakai jaket parasut, mungkin kulit dan dagingku pasti sudah terkelupas dari tubuh kecilku. Kuseret Suno menjauh dari pertarungan mereka berdua. Pertarungan dua demit beringasan. Kusandarkan temanku di sebuah pohon randu. Kucoba meraih bungkusan garam. Piur, piur. Kusemburkan garam ke tubuh ular besar itu. Seketika itu juga, ular yang melilit Yai Buto berubah menjadi seorang putri. Putri dengan wajah ayunya, namun sangat menakutkan. Di sela mulut indahnya terselip dua taring, serta tatapan tajamnya kepada kami. Tatapan yang sangat mengerikan. Aku njaluk jalanan kuwi, ucap putri itu sambil menunjuk diriku. Yai Buto lemas tak berdaya. Nafas beratnya seperti tersenggal-senggal. Sosok Buto saja jatuh lunglai, apalagi aku yang hanya manusia biasa tanpa kemampuan apapun. Kuberanikan untuk bicara dengan lantang walaupun sedikit segan. Awakmu ki sopo? Kok wani-wanine njaluk aku? Mbok kira aku ki babumu apa? Jawabku sembari berteriak. aku milih kowe krana aku ngerti kowe. Anak lanang reboake. Aku kepengin nyecep getih gajihmu kanggo nglengkapi ilmu kanuraganku. Jawab si putri dengan kemben jarik kuning sedada itu. Memang tampak cantik bila dilihat secara kasat mata. Tapi bagaimanapun, ia adalah demit ala Semeru.
Pasti perwujudan itu hanya sebagai pertanda bahwa derajat kastanya jauh lebih tinggi di atas Yai Buto. Wah, ini tak bisa dibiarkan. Aku harus lebih cerdik dibanding dengannya. Batinku bicara. Aku harus bisa membuat si putri ini sibuk dengan pertanyaanku. Sapa jenengmu? Getih gajiku. Kate mbok ijoli opo? Nek pancen tak kekno ning awakmu. Tanyaku untuk memperlambat waktu. Aku Dewi Ranu, sing nguasai ranu kuning lan sak piturute. Aku iso gawe kowe bojoku lan iso gawe kowe lanang ing jagat. Jawab si putri itu. Aku iso mbok rabi lan nyecep getih gajiku. Tapi ono siji syarate. Apa kon sanggup? Tanyaku pada putri itu. Sanggupi apa wae sing mbok jaluk. Jawab si putri yang mengaku Dewi Ranu itu. Lama aku memikirkan syarat apa yang harus aku berikan padanya. Yang pasti dengan kesaktiannya akan dengan mudah mendapatkan apa yang aku mau. Tanpa perintah, Dewi sudah mencengkeram dan mengangkat leher Hendro. Crat, syat, syut. Dewi memutus leher Hendro dan menghisap darah Hendro dengan brutalnya. Hendro! Aku berteriak gemetar. Kulihat tubuh Hendro yang tanpa kepala itu menggeliat kejang di sampingku. Tubuh Hendro yang tanpa kepala masih bergerak kejang. Tubuhku lemas, air mataku sudah habis. Ketakutan yang teramat sangat menikam jantung ini. Ya Tuhan, kon ngerti sopo pangeranku? Saiki aku njaluk kon ngucapno syahadat marang Gusti Allah. Kalian mantepno Muhammad iku raja menungso. Apa kon sanggup? Pintaku akan syarat yang harus Dewi ucapkan. Nek pancen kon gak iso, saiki mundur teko kene. Gampangno dalanku. Balikno koncoku lan dadi baturku. Ucapku dengan lantang dan juga menantang. Ketika aku ucapkan syahadat, Dewi menjerit sejadi-jadinya. Ia menjauh dan hilang entah kemana. Ia musnah atau pergi begitu saja dariku. Masih dengan kepala terputus dan darah yang memancur keluar dari lehernya, tubuh Hendro temanku sudah tak bergerak lagi. Kulihat samping jauh di sana, Suno masih duduk lemah bersandarkan kayu besar dan masih mengerang kesakitan. Yai Buto pun seakan tak bertulang, lemah dan tak berdaya. Hanya aku saja yang takut, bingung, dan juga sedih. Sikapku yang kutunjukkan tadi dengan berteriak lantang menantang Dewi Ranu, seakan sirna tertelan kesunyian malam. Hanya tangisku yang aku suguhkan di rimba raya. Semudah itukah Demit Semeru dapat membuat kami manusia yang katanya makhluk paling sempurna mati, dan mati? Apa kami tak dapat perlindungan dari Tuhan? Atau inikah murka Tuhan yang harus kami terima? Kebodohankulah yang mengakibatkan semua ini. Kebohonganku yang membuat mereka teman-temanku merasakan akibatnya, serta congakku yang menciptakan kebodohan ini. Kubopong tubuh tanpa kepala Hendro dan kusatukan dengan kepalanya yang putus. Ya Tuhan, bahkan mata Hendro masih terbuka dan terlihat jelas tetes air mata yang hampir mengering. Otakku mendidih menyaksikan itu semua. Apakah ada orang waras yang mampu melihat dan juga menyaksikan jika hal itu tertimpa pada temannya? Mungkin aku gila. Hatiku mungkin hancur. Aku kuatkan mentalku. Aku waras. Hanya itu yang aku ulangi untuk menguatkan diriku agar stabil
akan guncangan mental yang aku saksikan malam itu. Malam yang sangat lama, malam terlama yang kurasakan. Aku berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong. Namun, hanya kosong yang kudapatkan. Dengan tubuh diseret karena masih lemas, Suno menghampiriku. Aku masih melihat rangkakan Suno menghampiriku, penuh duka dan tak percaya akan hal ini. No, Indro mati no. Aku kudu ya apa meneh no. Aku gak kuat no. Ucapku pada Suno yang sudah mengering air matanya bercampur dengan tanah di pipinya. Aku sadar merengek pada orang yang tak kuat berdiri bukanlah sikap seorang pemuda yang berjiwa kesatria. Hanya pemuda lembek yang mengeluh pada keadaan. Bahkan tak pantas aku yang masih kuat merengek pada temanku yang lemah itu. Aku masih memandangi tubuh Hendro yang masih terbujur kaku dengan kepala yang terpisah. Darah masih mengucur dari tubuh Hendro. Kulihat Suno, matanya sembab, tubuhnya lemas dan hanya bisa merangkak ke arahku, kemudian mendekap Hendro. Suno dengan raut wajah kesedihan yang mendalam. Siapa yang tak sedih? Siapa yang tak berduka? Perjalanan yang aku kira akan baik-baik saja malah menjadi perjalanan duka penuh lara. Wis toleh, kabeh iku wis digarisno Gusti Pangeran. Pokoke awak dhewe iki kudu usaha mlaku sampai teko Ranupani. Iso gak iso, kudu iso le. Mung awakmu sing iso metu teko alas iki le. Tinggalen aku karo Hendro ning kene. Pokoke kon kudu selamat le. Pinta Suno padaku. Bagaimana bisa aku yang mengajak teman-temanku menuju ke lubang neraka ini, mengajak menelusuri jalur ini, menjejaki setiap jengkal alas Meru ini. Aku tak bisa meninggalkan mereka berdua. Andaikan mereka mati di sini, aku juga harus mati di sini. Jiwaku kubakar, akalku kugunakan, tubuhku kukuatkan. Kalau aku memang harus mati di sini, paling tidak aku juga harus membunuh siapapun yang melakukan ini kepada kami. Aku melangkah ke Yai Buto. Aku pukuli tubuhnya yang lemah. Aku guncang rambut gimbalnya agar ia bisa bangun, kemudian mengantarkanku. Ya, mengantarkanku kepada Dewi Ranupani. Yaiku bangunkan supaya mengantarku untuk berperang. Setidaknya berusaha membuat dendamku terbalaskan. Walau aku tak yakin jika aku mampu mengalahkannya. Dewi Ranu sialan, entenono tekanku. Ayo perang tanding sak bejate. Nyawamu apa nyawaku? Seiso ono ning donya iki. Umpatku tanpa perhitungan lagi. Woi, buto sialan, buto kampret. Ayo tangi kon saiki. Terno aku nang keraton Dewi Ranupani. Ojo katek lemes kon Yai. Ayo ndang tangi. Tambahku pada Buto yang ketakutan. Entah ketakutan pada siapa atau pada apa. Emosi yang memuncak dengan ketidakwarasanku seperti memberi energi tambahan padaku. Kunaiki bahu Yai Buto dengan berpegangan pada rambutnya. Kutarik kasar agar ia segera melangkahkan kakinya. Demit Rojo Buto ngakune, tapi kok malah kalah karo demit wadon. Nek kon sampai gak wani ngeterno aku, tak raupi taek jangkemmu. Semua umpatan-umpatan keluar dari mulutku yang tak lagi manis. Rogoku rogosi, nyawaku nyawa Sutrasgara. Ucapku landhep angkara murka. Wetonku weton maling aguna. Cecepen getehku, rusak goroanmu. Keramusen daging gajahku, buyar acur saisine wetengmu. Kenapa aku bisa merapal mantra itu? Semua karena ucapan yang diajarkan Mbah Buyut waktu itu. Benar, aku masih waras. Aku bukan seorang yang hilang ingatan. Tak akan ada orang waras yang kuat dengan segala cobaan ini.
Aku yakin mungkin banyak yang ingin melakukan perjalanan sejuta kengerian ini. Tapi apa guna? Aku tak akan melakukannya lagi. Walaupun semua ini demi satu atau beberapa keinginan yang belum kutemukan jawabannya. Tuhanku memberikan alam semesta tidak hanya yang bisa dinalar oleh kata dan akal, namun tubuhku menciptakan dunia juga dengan segala misterinya. Tubuh kecil ini terasa sangat panas, terasa berisi. Tatapanku terasa jernih. Aku bisa melihat semua demit yang ada di hutan ini. Aku bisa melesat cepat, mengimbangi gerak tungganganku. Tunggangan dari pundak sosok buto ijo. Pundangan dari pundak sosok Rojo Buto. Benar-benar, aku sudah masuk ke dimensi lain. Kami dicegat oleh beberapa demit kasta rendahan. Kuporak-porandakan apapun yang menghalangi kami untuk menuju keraton itu. Sampai, kebetulan sekali, kami dicegat 3 buto sekaligus. Sebagai sambutan pertama, kuhajar ketiganya tanpa ampun. Kurobek mulut buto pertama sampai lepas rahang bawahnya. Kucongkel mata besarnya dengan tangan kecilku tanpa kesulitan apapun. Aku robek dada serta mengeluarkan jantung dari rongga dadanya. Kukunya mentah-mentah jantung sebesar buah kelapa. Darah hitam berbau amis membasahi mulut sampai dadaku. Mundur, sadurunge kon kabeh tak pateni kaya kancamu iki. Tak toklek-toklek balungmu nek ngampek ngalangi langkahku. Suara keras dan bergetar itu keluar dari mulutku. Bahkan Yai Buto sampai terlihat takut bukan main saat melihat kemarahanku. Kon kabeh buta, aku yo buta. Kon sekti, aku luwih sekti. Sesumbarku dan tawaku pada semua demit yang berwujud buto berkepala kerbau itu. Perlahan tapi pasti, para demit itu mundur dan kemudian meninggalkan kami. Kejadian yang aku alami itu membuat tubuh Yai Buto bergetar hebat. Ayo Yai, diterusno lan dirampungno urusan iki. Tak tugele gulune, tak ajurno ndase saiki Yai. Ucap amarahku pada tungganganku. Dengan sigap, Yai Buto mengangkatku, kemudian meletakkan di pundaknya. Yang terasa aneh padaku, dari tadi Yai Buto tak bicara apapun. Dia membisu dalam gemetar tubuhnya. Mungkinkah dia takut pada Dewi Ranu? Atau mungkin takut padaku? Entahlah. Perjalanan kami lanjutkan menuju sebuah istana. Istana yang kata Yai Buto adalah keraton Dewi Ranu. Wes, aku maneke. Aku reso mlebu nang jero kawasan keraton ka. Ucap Yai memanggilku dengan sebutan kakang. Kenapa sosok Buto memanggilku kakak? Apakah aku sudah berubah bentuk? Tak kuhiraukan ocahannya. Tanpa basa-basi, aku langsung masuk ke dalam kawasan keraton. Seperti sebelumnya, aku dihadapkan pada beberapa rintangan. Aku dihadang demit dengan berbagai macam wujud dan juga bentuknya, serta kesaktiannya, yang aku sendiri cukup kewalahan untuk meladeni pertempuran demi pertempuran. Aku meyakinkan diriku bahwa aku adalah manusia. Derajatku lebih tinggi dari siapapun mereka itu. Tumbang 1 masuk 10, tumbang 10 bertambah 100. Bayangan hitam yang entah apa itu juga ikut mengeroyokku. Sampai akhirnya semalaman penuh aku bergelut dengan demit-demit itu. Mentari pagi keluar bagi perisai tubuhku. Aku yang sedang kewalahan bagaikan dilindungi dan juga terbantu oleh sinar matahari. Semua demit di hadapanku mundur dan lari lenyap terbawa angin. Tinggal diriku sendiri di pinggiran danau. Danau dengan air jernihnya yang memancarkan kilau kuning. Kilau yang membuat semua mata pasti akan terkagum-kagum dengan keindahannya. Namun tetap saja aku mencari penguasa Ranu ini.
penguasa yang memenggal kepala temanku yang membunuh Indro. Ku berjalan melingkari ranu itu. Namun berbanding terbalik dengan tadi malam, tak tampak sedikit pun bangunan keraton yang megah seperti malam itu. Sepanjang ku berjalan, hanya hamparan air jernih yang tampak saat itu. Sampai kakiku lelah sekali mencari dan mencari, namun tak kunjung ada. Agak jauh di sana, kulihat ada bayangan seseorang. Seseorang seperti wanita. Opo sing tak lakoni sih? Kok mesti ketemu karo wong wedok? Opo kabeh demit iku wujude wong wedok? Batinku serasa mendekati bayangan itu. Jauh memang ku berjalan. Aku berjalan dengan menyibak tanaman menjalar guna memudahkan langkahku. Sampai aku tepat di depan wanita itu. Ku amati wanita itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku bertanya, "Sampean sopo? Kok ono nek kene? Apa sampean sing dadi ratune demit neng ranu kuning?" Ucapku tanpa basa-basi. "Ojo meneng wae koyo wong bisu. Ngomongo, jawaban pitakonku iki," tambahku. "Jan as matane picek, takoni jeki kae kok watu kebungkus lemah," umpatku. Mas, Kang Mas. Ada panggilan dari arah belakangku. Ketika aku membalikkan badan, aku melihat ada seorang wanita yang lari ke arahku sambil melambaikan tangan dan juga memanggil-manggil Kang Mas padaku. Siapa wanita yang lari itu? Kudapati gadis kecil dengan muka yang hancur. Siapakah dia? Apa yang ingin dia katakan padaku sampai dia berlari sambil memanggilku? Kang Mas, aja mbok terusno. Ki jurang kelatahan. Awakmu iso kecemplung lan mati, Kang. Ucapnya. Kubalikan lagi badanku. Benar sekali. Tepat sejengkal langkah lagi, aku bisa jatuh dan tak tahu lagi nasibku. Kenapa ada gadis kecil ini saat aku akan celaka? Sungguh miris. Gadis kecil dengan wajah hancur itu akhirnya menceritakan siapa dia dan kenapa ada di sini. Ternyata ini semua disebabkan oleh orang tuanya sendiri yang menumbalkannya hanya untuk mendapat kesaktian. Mungkin orang tuanya sekarang masih hidup, namun sudah tua. Namun kesaktiannya tiada tara. Cerita yang mengharukan dan sangat memilukan. Bagaimana tidak, pada usia belia ia sudah dijadikan tumbal dan menjadi budak dari demit hutan ini. "Sopo jenengmu, Nduk? Asalmu teko ndi?" tanyaku penuh hibah padanya. "Jenengku Wati, Kang. Aku teko kulon Gunung Kono. Jenengan sedaya empun diaturi pinara teng griyane Mbah Ratu Dewi," tambah dan ucap Wati padaku. Sekian kalinya aku merasa aneh. Kenapa sekarang aku malah diundang ke keraton Dewi Ranu? Padahal sepanjang malam aku perang tanding hanya untuk masuk ke keratonnya. Kenapa sekarang aku malah diundangnya? Kutanyakan apa yang membuatku aneh tersebut kepada si Wati. Dan jawabannya cuma, "Kula mboten ngertos, Kang. Kula mung diutus, Kang, nyampekno pesene Mbah Ratu Dewi." Tanpa pikir panjang, aku iakan ajakannya. Air ranu yang tenang tiba-tiba membelah, membentuk sebuah jalan. Aku sempat ragu, akankah aku ditenggelamkan setelah masuk ke dalam ranu ini? Biarkan. Kalau ini memang sudah takdirku, aku pasti mati. Kuturuni jalan itu, semakin lama semakin dalam. Dan di tengah ranu kuning ternyata terdapat keraton Dewi Ranu. Dan aku disambutnya dengan lembut. Kenapa? Kenapa lagi, tanyaku? Kenapa aku disambutnya dengan baik? Bukannya tadi malam aku sudah habis-habisan dibuat takut dan ngeri? Beda dengan tadi malam, kini yang kulihat wajah Dewi sangat cantik, teduh, dan juga meneduhkan hati.
Di mulutnya tidak tampak taring runcing itu. Drama apa yang mereka lakukan padaku? Lakon apa yang direncanakannya padaku?